Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joko Tukang Angon. Video kali ini akan menyajikan tentang beberapa fakta sapi liar di Sumatera. Oke guys, langsung saja. Yang pertama, sapi merupakan hewan sosial. Di alam liar, sapi hidup berkoloni atau berkelompok. Sebuah koloni sapi liar dipimpin oleh induk yang paling tua, sedangkan jantan yang tertua dan yang paling besar merupakan penguasa atau pimpinan wilayah. Sifat sapi jantan tersebut akan sering berpindah-pindah dari satu koloni ke koloni lain. Perpindahan jantan besar ini adalah respon penciumannya pada bau khas atau feromon yang dikeluarkan oleh sapi betina birahi atau diistilahkan sapi betina sedang estrus pada suatu koloni dalam wilayah kekuasaannya. Fakta ini dapat digunakan dalam kegiatan menangkap sapi liar. Jika ingin menangkap sebuah koloni sapi liar, sebaiknya target pertama adalah induk tua pimpinan koloni. Setelah tertangkap, lalu ikat di lokasi tersebut dan dijadikan sebagai sapi pemikat untuk sapi anggota koloni yang belum tertangkap. Yang kedua, pedet baru lahir bersembunyi di semak. Pada saat induk sapi liar melahirkan, maka setelah itu ia akan menjilati pedet hingga bersih dan membantu anaknya mampu berdiri sempurna dan berjalan. Insting pedet akan mencari puting susu induknya untuk menyusu. Sementara induk akan menjilati tanah atau semak yang terkena cairan ketuban, juga darah, hingga bersih dan tidak ada bau amis. Dan induk itu akan memakan ari-ari anaknya. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pedet dari binatang pemangsa. Nah, setelah menyusu, pedet akan bersembunyi di semak-semak dan ia akan keluar lagi ketika hendak menyusu. Yang ketiga, induk sapi liar memiliki interval kelahiran relatif lebih pendek dibanding sapi yang dikandangkan. Mengapa bisa demikian? Alasannya adalah karena sapi jantan lebih tepat menentukan waktu kapan seekor sapi betina birahi siap dikawin. Sedangkan pada sapi yang dikandangkan, terutama yang perkawinannya menggunakan inseminasi buatan atau IB, peternak seringkali kurang tepat mendeteksi sapi birahi dan melaporkan pada petugas IB. Ketepatan waktu perkawinan adalah kunci terjadinya kebuntingan. Sementara ketidaktepatan waktu perkawinan oleh inseminator menyebabkan gagal bunting dan akan diulang pada masa birahi periode berikutnya selama 21 hari ke depan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan sapi liar akan memiliki interval kelahiran relatif lebih pendek dibanding sapi yang dikandangkan, terutama yang menggunakan metode perkawinannya menggunakan inseminasi buatan atau IB. Yang keempat, sapi liar akan menghindari benda asing. Ini adalah kelaziman binatang liar dalam rangka bertahan hidup dan berusaha menghindari ancaman yang membahayakan keselamatannya. Para penjaring sapi liar hanya menerapkan teknik pagar plastik mulsa yang sangat tipis. Pasti akan jebol jika ditumbur sapi. Tetapi karena secara alami sapi menghindari benda asing, maka sapi liar juga akan menjauh dari pagar walau dari plastik tipis. Yang kelima, sapi liar memiliki kecenderungan menghadap searah kutub bumi, yakni selatan atau utara. Kecenderungan ini terjadi pada saat sapi dalam keadaan nyaman, tidak dalam kecemasan. Alasan sapi berperilaku seperti itu masih belum dapat dijelaskan secara pasti. Diduga ini ada hubungannya dengan penentuan arah untuk kebiasaan sapi yang selalu berpindah-pindah atau migrasi. Mungkin juga berhubungan dengan kebutuhan cahaya matahari dan arah angin dalam menjaga kenyamanan dan kesehatannya. Ini dapat dipedomani bagi peternak jika akan membangun kandang sapi, maka tempat pakan dibuat sedemikian rupa agar sapi tetap menghadap utara atau selatan. Yang keenam, sapi di alam liar lebih suka merumput, bukan meramban seperti kambing. Rumput yang tumbuh di tanah tidaklah terlalu tinggi
sehingga sapi akan menunduk pada saat merumput. Posisi menunduk ini diyakini membantu optimalnya kerja kelenjar saliva dalam proses pencernaan. Fakta ini dapat dijadikan pertimbangan ketika hendak membangun tempat pakan di kandang sapi agar memperhatikan tempat pakan jangan terlalu tinggi. Demikian tadi beberapa fakta sapi liar yang dapat kita ambil pelajarannya. Semoga bermanfaat.